Kembali lagi bersama saya AGG Saputra dari bisnisagg.com. Sekarang kita berbincang lagi sama Ponco, karena Ponco ini termasuk salah satu partner saya yang udah belajar hampir 1 tahun ya Coy ya. 1 tahun lebih. Sekarang kita mau ngebahas gimana cara menentukan prioritas dalam berbisnis gitu. Dan saya punya 4 catatan di sini. Yang pertama itu kita fokus pada profit yang besar. Maksudnya gini, kita misalkan jual baju ya, jual baju kan ada yang warna kuning, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna merah gitu. Nah, kira-kira untuk 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan itu kira-kira produk mana yang paling rame gitu. Jadi kita kalau modal kita nggak terlalu besar, kita tahu jadi untuk ngebanyakin produk yang mana gitu. Jadi jangan sampai kita mulai dengan modal yang kecil tapi akhirnya kita buat banyak produk, jadinya profit kita kurang maksimal gitu karena jatuhnya kekurangan modal ya Coy ya. Nah, sekarang Mas Ponco ini partner saya di bisnis kucing gitu, dan saya mau tanya nih ke Mas Ponco nih, kira-kira untuk faktor yang pertama nih Cok, fokus pada profit yang besar gitu. Itu kalau di kucing tuh kayak gimana Cok contohnya Cok? Gitu. Kalau di kucing kan ada banyak jenis kucing nih Cok ya. Ya kan ada banyak jenis kucing. Nah, ini teman-teman kasih tahu nih Cok tips-tipsnya Cok gitu untuk menentukan profit yang besar. Nah, yang pertama tuh salah satunya kan kalau di bisnis kucing untuk mendapatkan profit yang besar itu mesti punya kucing yang cukup mahal. Maksudnya cukup mahal tuh masih jarang gitu di kalangan ya cari kucing. Contohnya tuh kayak kucing Maine Coon. Itu tuh kalau misalnya kita ngejual satu anak kucing Maine Coon itu profitnya gede banget. Bisa sekitar 5-6 juta, dan itu 1 ekor doang. Dan yang kita besarkan kan cuma induknya aja, dikasih makan. Mungkin anaknya tuh dikasih kayak suplemen dan induknya dikasih makanan yang bagus dan sehat. Jadi anaknya jadi bagus kan. Nah, otomatis dengan satu kucing Maine Coon itu kita bisa mendapatkan profit sekitar 6 jutaan. Tapi kalau dibandingkan sama kucing-kucing Persia flat nose atau medium yang harganya 1 juta atau 1 juta ke bawah, itu profitnya kan dibagi lagi jadi jauh gitu, 5 kali lipat, padahal perawatannya sama aja. Nah, itu bisa diterapkan juga sama produk atau jasa yang lagi kamu ingin jual, yang kamu miliki dan kamu jual gitu loh. Jadi kamu mesti punya satu produk yang paling kamu andelin, profitnya tinggi dan kualitasnya bagus, kayak gitu kuncinya. Jadi kucing itu kan pangsa pasar juga Coy ya. Jadi kalau di kucing itu maksudnya Mas Ponco itu kita cari yang profitnya besar dan peminatnya juga banyak, pesaingnya juga sedikit. Iya. Gitu. Jadi intinya di situ. Nah, terus sekarang poin yang kedua itu fokus pada deadline. Nah, ini cara saya untuk ngepres istilahnya untuk ngasih pressure ke diri saya sendiri gitu. Misalkan kita contohnya kucing lagi deh nih ya. Misalkan kucing lagi, kalau misalkan saya itu minimal seminggu tuh minimal harus 10 atau 20 video kucing gitu contohnya. Jadi dengan kayak gitu, kalau misalkan kita belum selesai ya kita dikaliin di minggu keduanya. Nah, iya benar. Ya kan, jadi prioritas kita tahu gitu. Jadi seminggu sebelum kita buat video itu kita kita udah ngelis dulu nih kira-kira apa aja nih yang mau dibuat, entah artikel, entah video, entah foto gitu. Nah, sekarang kita tanya lagi ke Mas Ponco sebagai pebisnis juga. Kira-kira apa lagi, Cok? Kira-kira pressure ke diri kita sendiri biar kita tuh bisa cepat maju gitu, Cok. Contohnya di bisnis kucing gitu. Contohnya deadline apa gitu yang ngebuat lo tuh jadi bersemangat gitu untuk ngelakuinnya gitu, Cok. Contohnya sih kalau buat bersemangat ngelakuinnya itu ya, yang pertama sih basicnya kalau bisnis itu salah satunya sih harus didasari sama hobi atau passion lu tuh apa gitu loh. Soalnya itu hal yang paling utama buat ngedorong. Misalnya nih, lu suka main game, dan itu yang bisa dijadiin bisnis dari game itu kan banyak banget gitu loh. Terus kalau misalnya gua kucing, dan karena hobi gua kucing, itu bisa salah satu jadi alasan buat gua atau pressure gua tuh jadi pengen selalu ngembangin bisnis ini dan maksimalin gitu loh. Jadi bakalan kedepannya bertumbuh jadi baik kalau misalnya dasarnya tuh kita tuh punya hobi sendiri gitu loh. Hobinya itu dikembangin jadi bisnis. Itu dia salah satunya. Oke, berarti kalau hobinya apa? Tidur. Hobi. Aku lupa mau ngomong apa tadi. Enggak.
Jadi intinya gini, intinya kalau kita hobi mau deadline-nya sebesar apapun jadi gitu coy Iya ya. benar. Dan tambahan lagi dari gua, jadi kalau misalkan kenapa deadline ini menurut gua coy, kenapa ada di nomor 2? Karena jatuhnya mungkin kebanyakan orang juga kalau ngeliat udah ada profitnya ngerjain deadline juga makin semangat coy. Oh, iya. Oke, kenapa tadi profit itu gue taruh di paling atas gitu untuk jadi fokus di dalam untuk jadi prioritas dalam menjalankan bisnis gitu. Dan poin yang ketiga ini menurut saya hati-hati dalam membeli barang. Iya Gitu. benar. Nah, jadi kita bisa prioritasin barang-barang yang bisa jadi itu barang nggak murah gitu. Bisa jadi itu barang mahal harganya. Tapi daripada kita beli yang murah tapi hasilnya sekian, lebih baik kita beli barang yang lebih mahal. Ya kan, misalkan lagi-lagi di bisnis kucing nih, Cok. Kira-kira contohnya, Cok, lu pernah ngalamin bener-bener bimbang nih dengan punya duit segini, misalkan punya duit 2 juta nih, Cok. Iya. Mana barang yang mau dibeli duluan untuk menghasilkan profit yang besar? Gitu. Nah kalau untuk di kucing sendiri sih gimana tadi? Misalnya lu punya duit 2 juta nih, Ah, barang yang mau beli lu banyak. ah, Barang yang mau beli lu banyak. Barang yang mau lu beli banyak, gitu kan. Nah, kira-kira menentukan prioritas barang mana yang mau lu beli itu dari sisi mana, Cok? Gitu. kalau misalnya kayak gitu modalnya misalnya banyak nih 2 juta, gue sih lebih prefer milih cari barang ya bisa banyak ya. 2 juta itu dapat banyak, tapi setelah disurvei hasil pasarnya tuh bagus. Contohnya tuh kayak misalnya baju kucing. Misalnya kalau misalnya 2 juta itu gue punya baju kucing sekitar 40 baju. Terus dan kalau misalnya gue jual satu baju itu 100.000, itu udah bisa ngasilin 4 juta gitu. Gue punya profit 2 juta. Tapi kalau misalnya dibandingin gue beli kucing 2 juta, misalnya kucing cuman Persia flat nose gitu ya 1,5 juta, dan gue mesti nunggu kucingnya itu sekitar 6 bulan buat dia kawin, beranak dan punya anak dan akhirnya bisa dijual, itu kan lama gitu ya. Dan kalau untuk jangka pendeknya gue lebih prefer tuh kayak misalnya cari barang yang bisa cepet diputerin duitnya, investasi dalam jangka cepat, contohnya tuh baju kucing. Tapi sebelumnya itu disurvei dulu pasarnya itu ya bagus apa enggak. Kalau misalnya baju kucing sendiri kan udah disurvei dari pasarnya kayak gimana, nyari gimana dari gue cari sendiri sama si Mas AGG ini gitu loh. Nah itu dari gue tuh. Nah, contoh nih, Cok ya. Misalkan ada teman-teman yang nonton, terus dia pengen bisnis hewan juga nih, Cok. Ya kan, maksud gua, misalkan dia punya duit 30 juta aja. Nah, 30 juta misalkan mau beli kucing ya. Kan bisa dapat kucing yang bersertifikat kan, Cok. Iya, Ya kan, ini hati-hati dalam membeli barang itu menurut gua sama aja kayak modal, Cok. Gimana cara kita mengelola modal gitu kan. Dan kalau ada teman-teman yang punya duit 30 juta, contoh ya, kalau 30 juta beli kucing bersertifikat kan berarti cuma dapat 1 kucing. Ya kan? iya. Contoh ya, misalkan cuma dapat 1 kucing dibandingin beli kucing yang nggak bersertifikat tapi dapat sabrek gitu kan. Nah, Iya. ya kan? Nah, kalau misalkan tips buat teman-teman gitu yang misalkan mereka mau bisnis hewan gitu, kira-kira gimana, Cok? Ambil yang sertifikat atau yang enggak untuk permulaan gitu? Kalau menurut gue sih mending ambil sertifikat. Ambil sertifikat, kemudian kan lu punya indukan yang kualitas tuh bagus, kucingnya bagus. Kualitasnya udah pasti nggak diraguin deh, ada sertifikatnya segala macam. Terus gimana cara kembang biakinnya? Lu mesti cari satu orang lagi yang punya kucing bersertifikat dan diajak kerjasama dengan sistem bagi hasil. Bagi hasilnya tuh gimana? Misalnya lu kawinin, terus habis itu udah dikawinin, punya anak, misalnya anaknya 4 bisa dibagi 2-2, lu 2, sedangkan teman kanan lu yang mau diajak kerjasama tuh 2. Kayak gitu. Soalnya kalau misalnya itu terbatas dengan modal 30 juta itu gitu loh. Dibanding misalnya lu beli 30 juta dapat kucingnya 30 ekor tapi abal-abal gitu yang bulunya ontok-ontok apa yang KW. Soalnya itu belum tentu juga menghasilkan kualitas yang bagus gitu loh. Dan itu kalau misalnya pengen di breeding atau di bisnis langsung secara profesional kayak gitu. Oke. Terus hal yang terakhir nih, Cok, hal yang keempat yang menurut gue penting Apa? itu fokus juga pada hal-hal yang positif, dalam arti contoh di bisnis kucing ya, ada kucing sakit ya kan, ada kucing sakit. Sebelumnya kan nggak kita prediksikan gitu, wah
Ya kan, sebelumnya kita nggak prediksikan, dalam arti kita harus keluar lagi biaya buat dokter kucing, Nah, gitu kan. Tapi kalau kita biarin dia mati, kita udah beli kucing mahal dia mati, gitu. Dan menurut gue pribadi, dengan kita menyayangi bisnis kita, gitu coy, dengan kita menyayangi bisnis kita, ya kan, misalkan ada yang bisnis makanan coy, terus bisnis makanan itu nggak habis, menurut lo dibuang atau dikasih orang misalkan, dikasih orang. dikasih orang daripada basi kan, gitu kan, daripada basi terus dibuang gitu kan. Dan nilainya lebih banyak kalau dikasih orang. Benar, dan nilainya lebih banyak jatuhnya. Kita di sini ada sedekahnya juga gitu coy. Dan lagi-lagi tanya lagi nih coy, kucing coy, fokus pada hal yang positif gitu coy. Nah, itu apa gitu. Masa kucing nih, balik ke makanan tadi contohnya. Soalnya nggak semua orang kucing tahu kan. Contohnya nih, misalnya kita bisnis kucing. Ya. Bisnis kucing Makin pinter loh coy. Enggak, bisnis makanan. Bisnis makanan kita nggak habis. Misalnya ada 10, masih nyisa 7 gitu. Ya. Itu nggak usah kita buang. Kenapa? Harusnya itu bisa kita jadiin senjata buat kita kasih orang. Selain yang pertama sedekah, yang kedua kita bisa mengetahui kekurangan dari makanan itu. Misalnya gue suruh lu makan nih, Gung, lu cobain. Kenapa nih? Ada yang nggak enak nggak? Dari situ lu dapet penilaian plus gitu loh. Oh, yang nggak enak kurang ini, kurang ini, kurang ini. Sehingga jadi dari makanan yang nggak habis itu, walaupun makanan itu nggak habis, tapi lu kedepannya tuh punya dapat resep baru yang bisa mengatasi oh ternyata makanan ini kurangnya asin atau manis, dan akhirnya pas besoknya dibuat lagi ternyata makanannya itu habis, dan emang benar ada kekurangan dari rasa makanan itu sendiri gitu loh, maksud gue. Gimana menurut lo? Oh, benar. Benar apa enggak? Benar. Nah, itu dia. Intinya apa coy? Ayo coy, penutupan coy. Intinya gue berikan kepada lo coy, intinya coy. Jadi intinya kalau misalnya kita bisnis, yang pertama ya kita usaha dari apa yang kita suka dulu, hobinya. Hobi itu dari hobi yang kita kembangin jadi bisnis bakal membuat tuh maksimal dalam bisnis kita. Terus yang kedua, dalam membangun sebuah bisnis itu apapun caranya banyak. Ada yang dari modalnya dikit, modalnya udah banyak gitu loh. Contohnya kayak kucing yang tadi, kucing 30 juta bisa dapat satu kucing yang berkualitas, tapi 30 ekor kucing jelek mendingan yang berkualitas satu. Terus cari rekan segala macam yang bisa diajak bisnis, nanti menghasilkan Kayak kita gitu coy. iya benar, produksi yang bagus dan tentunya kualitas juga bagus gitu kan. Nah terus yang ketiga, masalah apa ya, dalam jalan bisnis pasti ada kurang sama lebihnya. Di saat kamu lagi kurang itu harusnya kamu bisa mempelajari dengan baik apa kekurangannya, sehingga tuh bisnisnya semakin bagus ke depannya. Kayak gitu. Oke, tambahan dari gua, setiap orang punya prioritas yang beda-beda dalam bisnis, ya kan. Dan apa yang gue lakuin, apa yang Mas Ponco lakuin sekarang, ini juga beda sama apa yang kamu lakuin, gitu. Mungkin menurut gue yang nomor satu tuh profit, mungkin menurut kalian beda, gitu. Jadi kalau ada ide-ide yang lebih bagus daripada ide saya, tulis di komen. Dan kalau mau kerjasama juga bisa. Iya, karena kita banyak bisnis juga yang udah terbukti berhasil dipegang sama AGG dan Ponco. Oke, sampai ketemu di video bisnis selanjutnya. Dah.